Makasih, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perlu meluruskan dulu ya. Saya iya betul secara akademik. Saya belajar secara akademik lama dari pesantren ke Mesir ya, sampai doktor, sampai ngajar. Gitu. Jadi kalau Mbah Nada dibilang ini Nur Samad ini kan ada mau tasawuf oke, mau fikih oke, mau usul fikih oke, mau ilmu kalam oke, karena memang itu yang secara akademik saya pelajari. Tapi percaya atau tidak ya, ini saya baru bisa belajar setelah mengenal ma'iyah ini. Oke, saya membaca buku enggak kebayang banyaknya ya, dari Maqalatul Islamiyin yang namanya karya-karya Imam Al-Asy'ari, Al-Ibana, Maqalatul Islamiyin, Al-Amidi, para pengikut Al-Asy'ariyah, para tokoh-tokoh Asy'ariyah utama dan semua saya terbaca semua kalau di Al-Azhar itu ya. Tapi kan saya baru bisa belajar agama itu bersama ma'iyah. Ini percaya atau tidak? Ya. Karena ternyata memang yang kita sebut turas, yang kita sebut khazanah keilmuan yang didoktrinkan kepada kita itu memang agak berjarak dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kita mau perhatikan lebih seksama. Karena itu maka hasilnya kalau kita kembali kepada hukum sebab akibat kan gini, Rasulullah itu hidup diangkat setelah dinobatkan menjadi nabi dan rasul itu kan umur 25 tahun dan menyelesaikan umur 40 tahun ya, umur 40 tahun dia nikah dengan Khadijah umur 25 tahun dan diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, wafat tahun 63 ya kan, artinya beliau melaksanakan misinya itu selama 23 tahun. Lebih spesifik lagi 10 tahun di Madinah ya kan. Nah kalau itu kita amati secara seksama, yang 10 tahun ini katakanlah 23 tahun secara keseluruhan karena benih-benihnya mungkin dimulai dari Mekah selama 13 tahun, tetapi kan titik kulminasinya kan titik puncaknya di Madinah. Hanya dalam jangka 10 tahun Nabi mentransformasikan Jazirah Arab itu menjadi sebuah basis peradaban di dalam bidang sosial, politik, pendidikan, militer ya, dalam 10 tahun. Tentu yang menjadi pedomannya itu kan ada pewahyuan dari Allah ya kan? Dengar beliau ya. Anda teruskan kalimat per kalimat. Bismillah. Begitu kita ikhlas, begitu kita menerima apa yang Allah tentukan, maka kita dianggap lulus dan Allah kemudian memberinya berkah. Saya lanjutkan. Mengapa umat Islam yang katanya mengikut Nabi, mengikut ajaran Nabi, itu sudah sampai 15 abad sekarang ini, kok tidak memperlihatkan satu transformasi seperti yang beliau ciptakan? Ya. Mengapa dibandingkan dengan 10 tahun Rasulullah di Madinah? Kan sekarang semua klaim ya, sekarang semua orang klaim, umat Islam yang klaim, kita mengikuti Nabi, step by step, ya kan? Kita bahkan menuduh orang lain
bahwa mereka itu tidak mengikuti Nabi. Semua di antara kita itu klaim diri kita itu mengikuti Nabi. Kan pertanyaannya, mengapa karena pada saat engkau mengikuti Nabi Muhammad kok tidak menghasilkan efek seperti efek yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad? Ya kan? Padahal Tes. Mohon maaf ini tukar lagi. Padahal ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, seharusnya ajaran-ajaran itu juga yang diajarkan kepada kita. Mengapa tidak sama efeknya? Ya gitu. Ada salah satu jawaban mengatakan karena beliau ada Rasul. Tetapi Allah mengatakan, Qul innama ana basyarun mislukum. Gitu. Katakanlah Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa yang diwahyu, yang menerima wahyu. Artinya fungsi daripada Nabi itu adalah ketauladanan, qudwah hasanah. Dia harus diikuti, dia harus diteladani. Nabi itu adalah role model gitu. Nah berarti ada something wrong di dalam pemahaman kita tentang ajaran agama Nabi ini. Yang itu. Nah saya mau persingkat. Kita melakukan penelitian faktor-faktor penyebab apa, itu ternyata kita ini terlampau detail dalam hal-hal yang oleh Allah diminta diresume, diringkas, ya kan? Misalnya gini, Allah dalam Al-Quran menyuruh, hanya contoh aja, kalau kalian mau melaksanakan sholat, menunaikan sholat, maka cucilah wajahmu, tanganmu sampai sikumu, dan basuhlah kepalamu, dan kakimu sampai mata kakimu. Itu ayat Al-Quran. Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ya gitu. Sekarang terus kita tadi bilang yang ulama ini yang hierarki yang paling tinggi, Allah yang mewajibkan wudhu itu, tapi ulama yang menetapkan kriteria. Logis enggak itu? Itu salah satu contoh bahwa kita ini terlampau mendetailkan, merinci sesuatu yang seharusnya simple gitu ya. Jadi akhirnya kan kita menjadi boros, ya kan? Masalah wudhu aja nih, masalah wudhu aja kita sudah boros. Jadi Allah hanya meminta cuci muka, cuci tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki. Kan ada yang membaca wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum itu diikutkan kepada muka, jadi harus dicuci dulu. Tapi Imam Abu Hanifah memahami itu membaca wa arjulikum gitu. Jadi hanya perbedaan pembacaan wa arjulakum ila arjulikum gitu. Satu nasab, satu jar, ya kan? Itu kemudian membedakan dan itu sangat signifikan dalam kehidupan kita. Jadi misalnya sekarang di Pasung fasilitas-fasilitas umum, ya kan? Di kereta api, di stasiun, itu kita jadi becek gara-gara Imam Syafi'i membaca wa arjulakum gitu, membaca bahwa itu harus diikutkan kepada tangan, berarti kaki harus dicuci. Padahal kalau Abu Hanifah hanya dibasuh toh, kayak membasuh rambut kepala, ya membasuh kaki, sehingga itu nggak akan becek gitu loh. Nah kita ini jadi, nah pembahasan ini kan muncul di abad kedua Hijriah, setelah 2 abad Rasulullah wafat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ pengertian ulama itu tadi, ulama ialah ahli ilmu agama Islam, ya kan? Nah ketika terus dikatakan ulama adalah pewaris Nabi, maka di situ pertanyaannya, masa Nabi sudah wafat, ya, ilmu Islam itu lahir pada abad kedua Hijriah, ya kan? Artinya 1 tahun wafatnya Rasulullah, telah wafat Rasulullah baru muncul ilmu ini gitu. Ya kan? Nah, maka kalau kita mencermati ajaran-ajaran Rasulullah yang sesungguhnya, ajaran-ajaran Muhammad ini yang sesungguhnya, nah ini yang saya pelajari dari Mbah Nun. Ada syairnya beliau,
nggak tahu entah tahun berapa, Muhammadkan hamba. Jadi di situ ajaran Muhammad itu Muhammadkan hamba, artinya menjadikan dirimu itu sebagai Muhammad. Maka Nabi tidak boleh hanya dipelajari sunnahnya itu, apalagi kalau hanya sekedar melegalisasi poligami gitu loh. Sunnah Nabi itu dari seluruh kehidupan Rasulullah itu, hatta mulai dari rahim ibunya gitu. Kalau itu kita pelajari seksama, maka akan muncul 5 ajaran Muhammad sesungguhnya, yang kalau kita pelajari ma'iyah, bukan hanya gagasan dan tulisan-tulisan Mbah Nun, tapi di dalam kehidupan Mbah Nun itu sendiri, itu 5 prinsip ini diimplementasikan, dan menurut saya ini yang seharusnya menjadi prinsip dari hidup ma'iyah itu. Malah saya sebutkan bahwa 5 prinsip dalam kehidupan Mbah Nun itu adalah jalan kenabian. Ya. Jadi kalau yang 5 prinsip ini kita terapkan ke dalam perjuangan Rasulullah selama di Madinah, itu yang pas untuk menafsirkan itu, gitu. Jadi yang pertama, biar saya ringkas nanti kan, biar Mbah Nun akan menyampaikan. Yang pertama adalah kemandirian, kedaulatan. Makanya Nabi sangat mementingkan bahwa seseorang tuh harus memiliki ilmu yang memadai. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang harus, yang fardu. Terus datang ulama kita membagi lagi, ada fardu ain, ada fardu kifayah, gitu. Ada kewajiban yang bersifat individual, ada yang bersifat kolektif. Tapi sebenarnya tidak perlu. Yang namanya ilmu itu ilmu apa aja. Terus dibagi, ada ilmu agama, ada ilmu umum, gitu. Nah, maka gara-gara ini dia di dalam Ihya Ulumuddin tertulis Imam Ghazali, ada Ihya Ulumuddiniyah, ada ulum dunyawiyah, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Menurut Al-Ghazali, para fuqaha kita, ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu agama. Yang ilmu-ilmu umum itu namanya yang fardu kifayah. Kalau menurut Profesor Hussein Mu'nis yang menulis sirah Nabi, keliru, terbalik. Yang harusnya ilmu umum itu, dunia, itu adalah fardu kifayah, karena itu yang menjadi bekal hidupmu, gitu. Nah, ilmu agama itu tidak mesti setiap orang menuntut ilmu agama, karena kebanyakan ustadz akan membingungkan. Itu yang disadari Mahathir Muhammad akhir-akhir ini kalau nggak salah, gitu ya, bahwa karena terlampau banyak ustadz ini, karena sekolah agama, sekolah ini dan seterusnya, terlampau banyak sarjana agama, bahkan terlampau membingungkan. Nah, coba yang semua kita suruh menuntut ilmu kedokteran, biologi, fisika, matematika, maka itu akan lebih paham dunia. Maka harus kedaulatan. Nah, kedaulatan itu harus ditopang oleh ilmu yang memadai, ilmu yang luas, ilmu yang mendalam. Yang kedua adalah prinsip yang kedua dalam kehidupan ma'iyah dan dalam jalan kenabian. Rasulullah itu dari sejak dikandung dalam rahimnya, ayahnya sudah wafat. Jadi menyendiri, lahir dalam keadaan yatim. Itu kalau membaca sekelumit dari sejarah hidupnya Mbah Nun dari sejak kecil, itu sepertinya Allah ini yang mengatur itu. Ya misalnya gini, mengapa Muhammad Ainun Najib ini nggak bisa diterima di pesantren? Coba. Setiap masuk pesantren mesti diusir. Ya kan gitu. Ya kan, supaya bisa melihat cara Allah mempersiapkan Muhammad atau mempersiapkan hambanya yang akan menjadi role model. Gitu. Jadi misalnya gini, apakah, misalnya pertanyaan kita sekarang ini, apakah untuk mengerti Al-Quran harus ahli bahasa Arab? Tidak, ya kan? Kalau itu persyaratannya, maka ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu menjadi batal. Gitu.
Kalau persyaratan daripada memahami ayat Al-Quran itu harus ahli bahasa Arab, maka rahmatan lil alamin itu batal. Kenapa? Karena orang nggak mungkin sampai akan menciptakan otoritas yang menafsirkan itu, maka nggak menjadi rahmat bagi semesta alam dari Allah. Maka yang bukan keahlian di dalam bahasa Arab yang bisa memahami Al-Quran, tapi kejernihan hati nurani. Maka itu yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya MH Ainun Najib ini enggak ahli bahasa Arab, ya kan? Ya diusir dari pesantren. Tapi nanti kalau tiba saatnya beliau bisa menafsirkan Al-Quran. Dari mana coba? Ya kan? Ya, misalnya beliau ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, gitu kan? Gitu. Penafsiran kita yang tradisional konvensional ini, yang belajar akademik ini, yang belajar di kampus, kita menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk memahami bahwa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Tapi kalau penafsiran Mbah Nun itu, kalau menurut saya itu yang paling masuk akal gitu, yang paling bermakna bagi kehidupan kita. Siapapun kamu, tukang beca, tukang petani, tukang kebun, kalau takut kepada Allah, maka kamu adalah ulama. Ini. Jadi mana? Saya interupsi supaya teman-teman benar-betul pulang itu celing gitu pemahamannya. Jadi kan gini, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Terjemahnya adalah sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah ulama. Nah, kalau kita pakai simulasi gini, oh ada ulama, ada pengusaha, ada arsitek, ada pejabat, ada budayawan, ada seniman. Nah, di antara semua itu yang takut sama Allah adalah ulama. Menurut cara memahaminya. Sekarang caranya analisnya gini. Ketika Rasulullah hidup, ketika ayat itu turun, sudah ada enggak kategori-kategori seperti yang sekarang kita bahas? Belum ada kan? Belum ada. Kan belum ada ulama yang waktu itu siapa yang disebut ulama? Apakah Abu Bakar ulama? Pernah Anda mendengar Abu Bakar itu ulama? Tidak pernah. Jadi waktu itu belum ada kategori. Kita memahaminya karena kita ini terpengaruh sistem akademis barat dengan hierarki yang saya pernah sebut tadi. Padahal menurut saya sesungguhnya siapa saja yang takut kepada Allah itulah ulama. Betul. Kan begitu? Biar kamu ulama, kalau tidak takut kepada Allah kamu bukan ulama. Nah, maka kata ulama sudah kita pakai secara barat, secara akademis barat gitu. Jadi teman paham ya? Tapi jangan terus kue ngomong nang ulama nang desamu loh ya. Nggak usah ngomong gitu, ndak. Ini untuk pemahaman ke dalam, untuk menciptakan hierarki yang tepat ke dalam diri kita masing-masing. Tapi hormatilah semua ulama yang sekarang terlanjur disebut ulama. Ya, yang terlanjur disebut ulama, padahal cuma fuqaha paling pol gitu ya. Gitu ya, bukan ya dan seterusnya lah. Nah, saya memang ingin interupsi ini supaya teman-teman paham beneran. Nanti pulang ke rumah Anda mendemonstrasikan kebijaksanaan Anda, bukan kehebatan Anda untuk menyerang orang. Anda lihat jadi setiap ma'ian, semua saya junjung. Kapolsek dan Ramil, ulama di desa, semua saya junjung mereka semua. Dan saya tidak akan ejek mereka, tidak akan menunjukkan kepada mereka apa-apa yang kira-kira membuat mereka sakit hati atau kemudian menjadi membenci. Karena tawasau harus bisober, harus dengan sabar. Jangan keburu-buru dan kalau tidak tepat jangan lakukan. Gitu Ustaz. Nah, ini dia. Ini kan itu namanya keteladanan gitu. Jadi nabi itu diutus bukan untuk membangun suatu kekuasaan, tapi diutus untuk memberi teladan dan contoh kepada umat manusia bahwa nilai-nilai yang diinginkan oleh Tuhan itu bisa dicapai oleh manusia. Manusia yang sempurna itu ya bisa dicapai dengan apa? Dengan jalan kenabian itu tadi. Jadi yang pertama adalah kedaulatan diri dan itu membutuhkan ilmu yang luas, memadai dan seterusnya. Yang kedua adalah pembebasan diri dari jiwa, pembebasan jiwamu dari dirimu sendiri, pembebasanmu dari egomu, dari kepentingan-kepentingan sesaatmu. Nabi terutama untuk membebaskan diri dari dengki, benci, curang, ya. Dan itu
yang secara fisik dilakukan oleh para malaikat pada Rasulullah semasa masih berumur 10 tahun. Rasulullah untuk dipersiapkan menjadi nabi itu dibersihkan jiwanya dari apa? Dari dengki, dari iri, dari hasad, dari curang. Itu yang ini prinsip yang kedua. Kalau menurut saya di Ma'iyah, dan itu adalah jalan kenabian. Yang ketiganya adalah kebijaksanaan, kearifan dan kebijaksanaan. Yang diajarkan di Ma'iyah adalah kearifan dan kebijaksanaan. Ia diajarkan oleh Nabi adalah kebijaksanaan. Coba periksa seluruh ajaran-ajaran agama yang ada, ya, salat, puasa, zakat. Itu salat kenapa sih harus dilakukan 5 kali setiap hari? Ya, padahal kan Allah sendiri sudah mengdeklar, mengumumkan, menjelaskan bahwa aku tidak butuh kalian mau taat, mau durhaka, aku tidak butuh. Itu, tapi yang penting kan kalian harus ngerti, harus mengetahui akibat dari ketidakpatuhan atau akibat dari kepatuhanmu gitu. Nah, berarti kan ibadah ritual agama itu kan untuk kepentingan kita sebagai hamba. Nah, maka frekuensi daripada pelaksanaan ibadah itu seharusnya menciptakan semacam intuisi keagamaan, gitu loh. Intuisi keagamaan ini yang bisa melahirkan kearifan dan kebijaksanaan. Jadi misalnya, mengapa para olahragawan nih, ya, olahragawan, para juara di dalam olahraga, para suhu di dalam silat, itu kan prosesnya belajar dulu, menguasai ilmunya, ada latihan, ada pelatih, ada instruktur. Nah, itu baru bisa melahirkan juara. Juara itu tidak mesti setelah itu, tapi dia harus intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan memprediksi langkah lawan paling tidak tiga langkah ke depan, kan gitu, baru bisa. Misalnya si Jojo yang juara bulu tangkis atau si Kevin gitu ya, begitu dia pukul bola kan dia tahu kalau bola itu kembalinya kemana, karena ada intuisinya. Nah, harusnya kita yang melakukan sholat ini berulang-ulang setiap hari itu 5 kali, seharusnya menciptakan intuisi dari latihan itu, gitu. Intuisi keagamaan, sehingga bisa merasakan, bisa memahami apa sih keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan itu yang akan menciptakan kebijaksanaan dalam diri kita dan kemunculan, kehadiran, kelahiran daripada hati nurani. Prinsip yang keempat adalah al-amanah, jujur, al-amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut al-amin. Yang kelimanya adalah al-mahabbah, cinta. Nah, coba lihat seluruh terutama yang terekam di dalam sekarang sudah bisa dibaca, terekam di dalam Piagam Madinah. Hussein Monis dari Mesir itu menulis buku Dusturul Ummatil Islam, gitu. Jadi konstitusi umat Islam. Itu intinya membicarakan jalan kenabian itu di dalam mentransformasikan nilai-nilai yang diisikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Madinah, penduduk Madinah, kepada para sahabat. Itu adalah kelima jalan ini. Ada kedaulatan, pembebasan jiwa dari egonya, penanaman sikap dan perilaku kebijaksanaan dan kearifan, jujur dan cinta. Maka ini yang harus menjadi sunnah Nabi harusnya. Di mana jika setiap komunitas, setiap masyarakat jika menerapkan ini, maka masyarakat itu akan mengalami transformasi peradaban, kan gitu. Ya, jadi melalui transformasi peradaban, dan karena itu maka jika ini menjadi berhasil di dalam Ma'iyah, jalan kenabian ini, maka jelas Indonesia akan mengalami transformasi nanti.
Seperti halnya Rasulullah. Jadi kita dengan begitu, dengan tanpa, ya tentu dengan penuh kebijaksanaan, kita melepaskan diri dari, karena yang paling besar, yang paling masalah bagi kita sekarang ini, bagi terutama umat Islam ini adalah beban sejarah yang begitu berat di dalam batin kolektif kita. Misalkan, kenapa sih orang ribut soal selamat Natal aja ribut? Karena itu beban sejarah, beban perang salib, kan? Bayangkan di abad ketiga Hijriah, masih di abad ketiga Hijriah, di Spanyol, ketika dinasti Umayyah di Spanyol, itu sampai saking intolerannya itu, bahwa seseorang, karena Islam lagi umat Islam sedang berkuasa, dominan, tidak boleh orang Yahudi dan orang Kristen memakai pakaian Islam di saat itu, di abad ketiga Hijriah. Maka ini salah satu faktor mengapa Spanyol itu jatuh, karena tidak ada toleransi. Orang sangat menjaga identitas. Perang salib itu karena para penguasa kadang-kadang ya, di dalam makanya ketika sistem khilafah ini menjadi dinasti, yaitu kemudian ajaran Islam ini mengalami pelembagaan gitu. Nah, kesimpulan saya, yang begitu agama mengalami pelembagaan, maka Tuhan sering diabaikan. Ya, jadi ketika mestinya ajaran beragama dan bertuhan itu satu paket. Tapi ketika agama mengalami pelembagaan, institusionalisasi, maka Tuhan mulai diabaikan, karena yang nanti berbicara atas nama Tuhan justru adalah orang penguasa agama itu. Jadi yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang menuduhkan, dan seterusnya. Dan ini menjadi tradisi di dalam dinasti-dinasti khilafah itu, dari sejak dinasti khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, sehingga bagi orang-orang barat Amerika itu yang namanya khilafah ya itu tidak melihat bahwa khilafah yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita bisa terapkan di Ma'iyah ini, bahwa itu harus ada kedaulatan diri, harus ada pembebasan jiwa dari ego, jangan egois gitu, harus ada kebersamaan, harus ada perseduluran. Coba di Madinah itu, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka itu lebih memprioritaskan saudaranya daripada dirinya sendiri, meski dia butuh, sesungguhnya lebih butuh. Artinya ada persaudaraan, kebersamaan, perseduluran yang sangat tinggi di dalam kehidupan Ma'iyah itu, karena kebersamaan. Itu pun kita yang kembangkan di Ma'iyah. Jadi kalau menurut saya, kalau Islam itu role modelnya Nabi, maka Allah menjadikan seorang seperti Mbah Nun ini sebagai role model, gitu, bahwa kelima prinsip itu diterapkan di dalam hidupnya sendiri, dan itu yang kita belajar daripada beliau, gitu. Nah, karena itu maka kalau saya walaupun baca kitab banyak, tapi tetap belajar kepada Mbah Nun. Itu masalah itu pengalaman pribadi saya. Nah, Ma'iyah itu salah satu pandangan saya tentang Ma'iyah adalah bahwa Ma'iyah adalah tarekat, dan tarekat itu mungkin bisa bersifat virtual gitu. Ya, karena gini, saya mengamati jamaah Ma'iyah ini adalah murid-muridnya Mbah Nun, dalam murid yang sebenarnya dalam konsep tarekat. Dalam konsep tarekat itu, mursyid itu bukan pembimbing yang membimbing Anda secara fisik, baca ini itu 1000 kali, baca ini 2000 kali, baca, enggak. Yang namanya mursyid itu adalah yang hadir dalam inspirasimu setiap saat, yang mempengaruhi inspirasimu setiap saat, gitu.
Maka kalau saya mengamati, saya wawancara beberapa jamaah Ma'iyah, itu kalau berguru kepada Mbah Nun, itu berguru secara virtual, artinya Mbah Nun itu hadir di dalam pikirannya. Kalau dia melakukan sesuatu, kira-kira Mbah Nun ridho apa ini enggak gitu. Setidaknya begitu bagi konsep tarekat yang sesungguhnya. Jadi tarekat itu bukan oleh mursyid menguasai murid, tapi memberikan pembimbingan, namanya irsyad. Irsyad itu bukan pembimbingan fisik, tapi dia hadir secara spiritual. Jadi kalau misalnya Gambang Syafaat sekarang ini berjalan terus-menerus walaupun nggak secara fisik nggak dikunjungi oleh Mbah Nun, karena itu adalah konsep tarekat yang sesungguhnya. Terus saya bertarekat, saya Naqsyabandi, ya, bertarekat dan guru saya di Mesir, tetapi saya di Indonesia, mursyid saya tetap membimbing saya selama saya di Indonesia gitu. Jadi apa-apa yang saya mau lakukan itu inspirasi dari syekh saya itu ada. Jamaah Ma'iyah juga begitu. Dari sekian orang yang saya tanya soal kehadiran Mbah Nun di dalam pikiran mereka itu, maka Ma'iyah itu saya nggak ragu-ragu menulisnya sebagai tarekat virtual. Artinya dia adalah tarekat dalam konsep yang sesungguhnya, tetapi tidak ikut kepada konvensi yang ada gitu. Jadi mengembalikan konsep-konsep tarekat itu ke dasar kemurniannya. Karena itu maka misalnya Imam Al-Junaid sebagai pemimpin para sufi yang diakui imamnya para sufi mengatakan at-tariqu ilallahi bi'adadi anfasi bani Adam. Tarik jalan menuju Allah itu adalah sebanyak nafas Adam. Artinya setiap orang itu mempunyai selera sendiri untuk berjalan menuju Allah, dan itu yang kita kembangkan di dalam Ma'iyah. Tetapi tetap kita mengambil inspirasi, mengambil irsyad, mengambil pembimbingan secara spiritual itu dari Mbah Nun, dan kita ini adalah tarekat, walaupun nggak mesti kita keluar-keluar bahwa ini adalah tarekat Ma'iyah. Tapi kalau menurut saya Ma'iyah adalah jalan kenabian, dan jalan kenabian itulah yang akan menciptakan transformasi peradaban di Nusantara ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian karena waktunya sangat simpel, dan ini bisa dikaji lebih rinci, dan ini akademik, ini bisa dipertahankan secara akademik, ada referensinya, ada bukunya kalau ada yang mau melihat, membacanya secara langsung gitu. Demikian Mbah Nun. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.